Saya Eliza Rizky Gloria Sihombing dari kelas 12 IPA 1 ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Menghadapi Ujian Akhir Sekolah. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 12 IPA 1 dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan yang baik ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan rahmat-Nya lah kita boleh ada sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya tentang ujian akhir sekolah. Yang harus kita hadapi ada 6 poin. Yang pertama adalah hadapilah ujian dengan tenang. Hadapilah ujian ini dengan sikap yang tenang, dan kita harus menyadari bahwa ujian sebagai suatu yang harus diatur dan dilalui. Sikap tenang akan membantu kita menyusun rencana, menentukan strategi dan rencana, dan menjalaninya dengan senang. Yang kedua, perbanyaklah berlatih, mengerjakan, dan jagalah kesehatan. Jika teman-teman mengunjungi buku, banyak sekali buku persiapan ujian nasional. Buku tersebut berisi kumpulan soal ujian nasional tahun lalu dan soal ujian tahun sekarang. Selain kumpulan soal, terdapat pula kunci jawaban dan pembahasan sehingga teman-teman dapat belajar dari buku tersebut. Namun, kita tidak boleh hanya berfokus pada belajar. Teman-teman harus memanage waktu, kapan kita harus belajar, waktu istirahat, waktu makan, waktu untuk tidur, dan sebagainya, sehingga kita dapat menghadapi ujian nasional dengan kondisi yang sehat. Yang ketiga adalah belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk siswa untuk berbagi dengan teman, diskusi dengan teman yang lain, dan memecahkan soal dan saling menguatkan, memotivasi belajar agar sama-sama berprestasi. Yang keempat adalah efektif belajar di sekolah. Masih terdapat siswa yang datang ke sekolah dan hadir di kelas dengan ala kadarnya atau ditempatkan hadir, tidak mengoptimalisasikan semua potensi dirinya untuk meraih hasil yang terbaik dalam daya serap materi maupun prestasinya. Padahal jika dimaksimalkan, niscaya hasilnya akan lebih bagus, meskipun tidak ditambah dengan les-les yang lain di luar jam sekolah dan tidak berbayar. Yang kelima adalah mohon doa restu dari orang tua. Doa restu kepada orang tua adalah hal yang penting juga agar kita diberi umur dan kelancaran. Kedua orang tua kita akan dengan senang hati mendoakan putra-putrinya yang akan menghadapi ujian sekolah, agar mereka tentunya lulus dengan hasil yang terbaik. Yang keenam adalah berdoa kepada Tuhan. Tentunya kita harus ada inisiatif sendiri untuk meminta kepada Tuhan, dan kita semua yakin bahwa Tuhan adalah penentu masa depan yang paling baik. Jadi percuma kita berusaha kalau kita gak berdoa, tapi percuma juga kita berdoa kalau kita gak berusaha. Jadi selama memulai ujian, baik selesai ujian juga boleh untuk kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan di masa-masa pandemi seperti saat ini juga kita harus terus menjaga kebersihan. Jika kita mengadakan ujiannya di sekolah, tentunya kita harus terus memakai masker, tidak lupa mencuci tangan, dan tentunya juga kita harus tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh sekolah. Di masa-masa seperti ini mungkin banyak pelajaran kita yang ketinggalan, banyak guru yang tidak menjelaskan untuk materi-materi, ada yang guru menjelaskan dari video, mungkin kita tidak ngerti. Jadi kita harus banyak lebih lagi untuk belajar, karena generasi kita adalah generasi yang mungkin berat, mungkin sulit, tapi kita harus bisa bersama-sama untuk melewati ini. Karena
masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri. Sekian pidato dari saya. Saya juga ingin menutupnya dengan pantun. Burung cendrawasih, saya lupa. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menikmati video ini.